Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi jahin nabi wa ali. Amma ba'd. Anak-anak min 1 Samarinda, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih memberikan kepada kita hidayah, taufik serta inayah, dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita keimanan, keislaman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan amal-amal tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita dan memasukkan kepada kita di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta serta mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, hafizakumullah. Hari ini kita akan membahas beberapa tentang keagungan, kemuliaan bulan Ramadan yang sudah tidak terasa lagi Ramadan akan meninggalkan kita, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita tentang keagungan, keutamaan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tahun depan dan tahun selanjutnya kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan baik, dalam tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, yang mana Nabi kita Muhammad mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ay yakuna haulan gamilan." Cukup hadis ini sudah menerangkan kepada kita tentang keagungan, keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau di dalam artinya, jikalau manusia itu mengetahui tentang keagungan, kemuliaan, keutamaan, keistimewaan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan, maka semua manusia, maka semua umat baginda Rasul, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan berangan-angan, akan berandai-andai bahwasanya setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan ini? Karena Nabi Muhammad tahu tentang keagungan, keutamaan, kemuliaan, keberkahan yang ada di bulan ini yang tidak diketahui kebanyakan daripada umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian-bagian orang yang mengetahui dan berusaha untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami akan membahas di sini karena kita pembelajaran tentang puasa, yang mana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu yang kita tunaikan itu, yang kita lakukan itu, puasa di bulan Ramadan ini, semua pahalanya itu untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan tersebut.
Artinya apa? Puasa, ibadah puasa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalasnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Beda dengan ibadah salat, beda dengan ibadah zikir, beda dengan ibadah yang lainnya. Khusus di puasa bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas pahala diberikan kepada hamba yang melakukan puasa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, yang mana dia itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Farhatun inda iftarih. Kebahagiaan ketika dia itu berpuasa. Coba kita lihat. Ya kan anak-anak, kita tahu kita puasa ketika kita berbuka senang luar biasa, ada macam-macam makanan, ada macam-macam minuman, kita senang dengan adanya suara azan, senang kita. Itu kebahagiaan, kesenangan yang kita dapatkan ketika kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang dia dapatkan ada apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang dia akan dapatkan ketika dia itu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nanti orang yang melakukan ibadah puasa itu dia akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hambanya, maka Allah akan bertemu kepada hambanya dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. Ini proses untuk kita, cara kita ingin mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk sekarang ini kita lakukan ibadah-ibadah, kita membaca Al-Qur'an, kita sholat sunnah tarawih, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah-sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini proses untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia sampai akhirat, sebagaimana yang dikatakan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyanna wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal saleh, kita puasa beramal saleh, kita sholat sunnah tarawih itu amal saleh, kita sholat sunnah tarawih itu amal soleh, kita berzikir kepada Allah itu amal soleh, kita membaca Al-Quran itu amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, wa huwa mu'minun min dzakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, fa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang layak, kehidupan yang sentosa. Jadi kalau kita beramal soleh, kita tanamkan, kita banyaki ibadah, khusus jadi bulan Ramadan ini kita banyak beribadah kepada Allah, maka kita akan dapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah lagi, semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang yang saya akan sampaikan, Bapak yang akan sampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah wa samtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tidurnya saja sudah mendapatkan ibadah, sudah mendapatkan pahala tidurnya. Kenapa kita harus tidur? Tidur. Kita ini tidur dapat pahala. Lebih baik kita tidur. Akan kita dapatkan pahala dibandingkan kita ini banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih kalau kita menggosip, lebih-lebih kita ngomongin orang, lebih-lebih kita ini menghina, lebih baik kita tidur supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasamtuhu tasbih, dan diamnya
dan diamnya wasomtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa itu adalah di sisi Allah tasbih, dianggap zikir, diam saja, kita tidak berucap melainkan sesuatu yang baik. Maka dikatakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia itu mengatakan sesuatu melainkan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, maka hendaklah diam. Maka diamnya orang puasa itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, maka dianggap bertasbih, mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah. Ini keutamaan di bulan Ramadan. Wa amaluhu mudhafun. Sedangkan amalan-amalan yang dia lakukan, ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, ibadah-ibadah yang lainnya, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awal misalkan pahalanya 1 jadi 2, yang jadi 2 jadi 3, yang 4 jadi 5, seterusnya berlipat-lipat ganda. Kemudian doa mustajab, dan doanya orang yang puasa itu mustajab, diistijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, karena ini keagungan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, karena doanya orang di bulan Ramadan ini dikabulkan. Lebih-lebih di waktu malam hari, lebih-lebih nanti waktu malam Lailatul Qadar, lebih-lebih nanti di malam Jumat, lebih-lebih itu di waktu tengah malam, maka lebih besar pengabulan doa-doa. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, mudah-mudahan insyaallah Allah kabulkan, Allah terima. Kemudian yang terakhir adalah wadzambuhum maghfur, dan ampunan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Seperti apa? Kayaumin waladat ummuh, seperti orang yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya, baru lahir. Maka seakan-akan dia tidak punya dosa, maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan maksiat, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua apapun yang kita minta, semua apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, salah khilafnya mohon karena ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.